Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang famili Myrtaceae, mata kuliah Sistematika Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Rita Aryana Nur Hasana, MSc. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Fika Hayatul Mu'afiroh dengan NIM 2008086014. Yang kedua, dengan saya sendiri, Ana Safia Faizatunisa dengan NIM 2008086015 dan Tanasya Nurul Mustaqimah dengan NIM 2008086016. Sampling dan karakterisasi famili Myrtaceae. Myrtaceae tribe is a large group of plants whose members are widely known and used by humans. It includes a number of fruit plants, ornamental plants, medical plants, and industrial plants. The jambu-jambuan tribe is characterized by its flowers, which have many petals with 5 basic couples, but some do not, and many stamens. The fruit will also have many ovals. Its members are tree-shaped and are known from the outer bark of the trunk like a thin, dry, and loose skin. Nah, tujuan praktikumnya sendiri yang pertama yaitu mahasiswa dapat melakukan sampling terhadap satu familia tumbuhan anggota spermatophyta. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan OUTS atau Operational Taxonomy Units. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan karakterisasi terhadap beberapa spesies dari satu famili anggota spermatophyta. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mahasiswa dapat menggunakan aplikasi NTSIS atau Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System. Dasar teorinya sendiri yaitu spesiasi merupakan respon makhluk hidup terhadap Myrtaceae terhadap kondisi lingkungannya berupa adaptasi sehingga kelompok ini dapat bertahan hidup dan tidak punah. Begitu populasi berubah, terbentuklah jenis baru, tetapi masih sekerabat. Kapan dua populasi merupakan jenis berbeda yang baru? Jika populasi tersebut sudah tidak lagi dapat saling kawin, dianggap sebagai dua jenis yang terpisah atau konsep dan jenis biologis. Seperti halnya seleksi alam, populasi yang beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda akan berubah menjadi ras, subspesies, dan akhirnya menjadi spesies terpisah yang baru. Farabi, 2001. Dalam hal ini juga, beberapa anggota Myrtaceae yang telah terpisah oleh lautan akibat pergeseran lempeng benua masing-masing menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam waktu yang sangat lama dan jarak yang makin jauh, sehingga bila dipertemukan kembali mungkin tidak dapat saling menyerbuki. Nah, pada kesempatan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat A. Berupa alat kegiatan karakterisasi, seperti penggaris, kamera, fieldbook, pulpen, atau pensil. Yang B. Alat kegiatan penentuan similaritas, yaitu dengan finogram. Di antaranya yaitu laptop, aplikasi Microsoft Excel, aplikasi Microsoft Word, dan aplikasi NTSIS. Dan kemudian bahannya yaitu pada praktikum kali ini yaitu ada A. Jambu air atau Syzygium akeum, yang B. Jambu biji Psidium guajava, yang C. Jamblang Syzygium cumini, D. Cengkeh Syzygium aromaticum, dan yang terakhir yaitu E. Cermai Belanda yaitu Aegina uniflora. Baik, selanjutnya kita memasuki dalam tahap pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai jambu air atau Syzygium akeum. Jambu air adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Jambu air sebetulnya berbeda dengan jambu semarang atau Syzygium semarangense. Kerabat dekatnya yang memiliki pohon dan buah hampir serupa. Beberapa kultivarnya bahkan suka dibedakan, sehingga kedua-duanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Jambu air merupakan tanaman dan
yang dibudidayakan. Komposisinya yaitu daun, kulit batang, dan akar mengandung saponin dan flavonoida. Selain itu, daun dan akarnya juga mengandung tanin, sedangkan kulit batangnya mengandung polifenol, menurut Azhari 2006. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium aequum. Habitus, pohon tinggi sekitar 10-15 meter. Batangnya tegak, berkayu bulat, bercabangan simpodial, kasar, coklat muda. Daun tunggal, tersebar, lonjong, tepi rata, ujung tumpul, pangkal membulat. Nah, panjangnya yaitu 15-20 cm, lebarnya 5-7 cm. Bertangkai pendek, pertulangannya menyirip, berwarna hijau. Bunga majemuk berbentuk karang. Di ketiak daun, kelopak bentuk corong, ujung bertoreh, hijau kekuningan, benang sari panjangnya kurang lebih 3,5 cm. Putih-putih panjangnya yaitu kurang lebih 5 cm. Hijau pucat, mahkota bentuk kuku, licin, putih kekuningan, buahnya buni, bentuk lonceng, panjang sekitar 3-50 cm. Masih muda hijau kekuningan, setelah tua berubah warna menjadi merah. Bijinya berbentuk ginjal, berdiameter kurang lebih 1,5 cm. Warnanya yaitu putih kecoklatan, akarnya tunggang, dan putih kotor warna akarnya. Pada pembahasan kedua, kita beralih pada jambu biji atau Psidium guajava. Jambu biji atau Psidium guajava termasuk tanaman perdu atau tanaman kecil. Tingginya 2-10 meter, percabangannya sangat banyak, batangnya berkayu, keras, kulit batang licin, mengelupas, berwarna coklat kehijauan. Bunganya tunggal, bertangkai, keluar dari ketiak daun, berkumpul 1-3 bunga, berwarna putih. Klasifikasi sendiri dari jambu biji yaitu Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rhosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genusnya Psidium, dan spesiesnya yaitu Psidium guajava. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan pada tanaman yang ketiga, yaitu jamblang atau Syzygium cumini. Yang pertama, habitus pohon, tingginya 10-30 meter dengan diameter batang 40-90 cm. Percabangannya rendah, tajuk bulat atau tidak teratur. Kulit batangnya kasar, hijau gelap pada batang bagian bawah, sedang pada batang bagian atas halus dan berwarna abu-abu terang dan tidak berair. Kemudian yang kedua, daunnya berhadapan, bundar terlalu lonjong, melebar sampai jorong, melonjong, panjangnya yaitu 5-25 cm, lebarnya 2-10 cm, pangkal membaji atau membundar, ujung majal dan menirus, menjangat tebal, daun muda berwarna pink, kemudian menjadi hijau terang. Bila diremas berbau terpentin. Perbungaan mulai biasanya muncul pada cabang-cabang yang tidak berdaun, soliter atau membentuk berkas dengan banyak bunga. Yang ketiga, bunga kecil dan wangi. Daun kelopaknya melonceng, lebar, dan di bagian atas bergerigi tak teratur. Diskus kuning, mahkotanya bercuping 4 dan bebas satu dengan lainnya. Putih keabu-abuan sampai pink. Benang sari banyak, putih, bakal buah terdiri atas 2-3 sel, tangkainya putih-putih. Kemudian yang keempat, buahnya yaitu buah buni. Bentuknya bulat telur lonjong, kadang-kadang melengkung. Ungu gelap, daging buahnya kuning, abu-abu sampai ungu berair. Rasanya agak masam dan kelat. Bijinya lonjong, hijau sampai coklat. Klasifikasi tanaman ini sendiri yaitu dari divisi Magnoliopsida, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rhosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genusnya Syzygium, spesiesnya Syzygium cumini,
Nama lokalnya Duet, Juwet dari Jawa, Jamblang, Sunda. Baik, kita memasuki pada tanaman yang keempat, yaitu cengkih. Cengkih atau Syzygium aromaticum. Cengkih sendiri atau cengkeh yang bernama Latin Syzygium aromaticum adalah kuncup bunga kering yang beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkih adalah tanaman asli dari Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkih sendiri ditanam terutama di Indonesia dan Madagaskar. Selain itu juga dibudidayakan di Zanzibar, India, dan Sri Lanka. Cengkih merupakan tanaman pohon dengan batang besar berkayu keras yang tingginya mencapai 20-30 meter. Tanaman ini mampu bertahan hidup hingga lebih dari 100 tahun dan tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan ketinggian 600-1000 meter di atas permukaan laut. Daniati dan Najiati 2003. Tanaman cengkih sendiri memiliki 4 jenis akar, yaitu akar tunggang, akar lateral, akar serabut, dan akar rambut. Daun dari tanaman cengkeh merupakan daun tunggal yang kaku dan bertangkai tebal dengan panjang tangkai daun sekitar 2-3 cm. Dikatakan oleh Nuraini 2014. Daun cengkeh berbentuk lonjong dengan ujung yang runcing, tepi rata, tulang daun menyirip, panjang daun 6-13 cm, dan lebarnya 2,5-5 cm. Daun cengkeh muda berwarna hijau muda, sedangkan daun cengkeh tua berwarna hijau kemerahan. Dinyatakan oleh Kadinan 2003. Tanaman cengkeh mulai berbunga setelah berumur 4,5-8,5 tahun. Tergantung dengan keadaan lingkungannya. Bunga cengkeh merupakan bunga tunggal berukuran kecil dengan panjang 1-2 cm dan tersusun dalam satu tandan yang keluar pada ujung-ujung ranting setiap tandan yang terdiri dari 2-3 cabang. Mulai yang bisa bercabang lagi. Jumlah bunga per malai bisa mencapai lebih dari 15 kuntum. Bunga cengkeh muda berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning pucat kehijauan dan berubah menjadi kemerahan apabila sudah tua. Bunga cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas karena mengandung minyak atsiri. Oleh Thomas 2007. Klasifikasi cengkeh sendiri menurut Suwarto dan kawan-kawan pada 2014 yaitu sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, bangsanya Myrtales, famili Myrtaceae, marga Syzygium, spesies Syzygium aromaticum. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu kita membahas tentang cermai Belanda atau Eugenia uniflora. Cermai Belanda sendiri biasa disebut dengan Dewan Daru, Asam Selong, atau cermai Belanda. Tumbuhan buah yang tergolong famili Myrtaceae ini berasal dari Brasil. Cermai Belanda adalah tumbuhan tahunan yang berbentuk pohon dan berukuran sedang, tingginya antara 2-5 meter, daunnya tunggal, pangkalnya meruncing, tepinya rata, pertulangannya menyirip, berlapiskan semacam lilin, dan berukuran panjang, daun mudanya berwarna merah tua, bunganya berwarna kuning susu dan berukuran kecil-kecil. Buahnya yang sudah masak berwarna merah tua kehitaman dan berbentuk bulat, berlekuk-lekuk. Bijinya sangat kecil, keras, dan berwarna coklat, sementara itu akarnya tunggang dan berwarna coklat. Klasifikasi sendiri dari cermai Belanda yaitu dari Kerajaan Plantae, tanpa taksonya Angiospermae, Eudicotyl Rosidae, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Eugenia, dan spesiesnya Eugenia uniflora. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu scoring. Scoring di sini terbagi atas 12 bagian. 1. Bangun daun, 2. Permukaan daun, 3. Permukaan batang, 4. Jumlah petal, 5. Jumlah biji, 6. Warna buah masak, 7. Bentuk buah, 8. Warna bunga, 9. Habitus, 10. Warna statemen, 11. Tekstur buah juicy atau tidak, dan 12. Letak bunga. Yang pertama ada bangun daun, yaitu 1.
jambu air berbentuk elips corong sama dengan 0, jambu biji elips corong sama dengan 0, jamblang elips corong sama dengan 0, cengklih obong memanjang 1, cermai Belanda ovalet berbulat telur sama dengan 2. Kemudian ada permukaan daun. Permukaan daun jambu air gundul sama dengan 0, jambu biji berbingkul-bingkul sama dengan 1, jamblang gundul sama dengan 0, cengkih gundul sama dengan 0, cermai Belanda sama dengan gundul sama dengan 0. 3. Permukaan batang. Jambu air lentisel sama dengan 0, jambu biji kulit batang mengelupas sama dengan 0, jamblang lentisel sama dengan 0, cengkih lentisel sama dengan 0, cermai Belanda lentisel sama dengan 0. Keempat, jumlah petal. Jambu air 2 sama dengan 0, jambu biji 5 sama dengan 1, jamblang 1 sama dengan 2, cengkih 4 sama dengan 3, cermai Belanda 4 sama dengan 3. Jumlah biji. Jambu air 1 sama dengan 0, jambu biji tak terhingga sama dengan 1, jamblang 1 sama dengan 2, cengkih 1 sampai 2 sama dengan 3, cermai Belanda 1 sampai 3 sama dengan 0. Yang keenam, warna buah masak. Jambu air merah hati 0, jambu biji hijau kekuningan 1, jamblang ungu kehitaman 2, cengkih coklat 3, cermai Belanda merah hati sama dengan 0. Yang ketujuh, bentuk buah. Jambu air gasing sama dengan 0, jambu biji bulat atau bulat lonjong sama dengan 1, jamblang lonjong sama dengan 2, cengkih lonjong sama dengan 2, cermai Belanda bulat dan berlekuk-lekuk sama dengan 3. Yang ke-8, jambu air putih pink sama dengan 0, jambu biji putih sama dengan 1, jamblang putih kekuning-kuningan sama dengan 2, cengkih merah sama dengan 3, cermai Belanda putih sama dengan 1. 9. Jambu air perdu sama dengan 0, jambu biji perdu sama dengan 0, jamblang pohon sama dengan 1, 4. Cengkih pohon sama dengan 1, cermai Belanda perdu sama dengan 0. Yang ke-10, warna statement. 1. Jambu air warna pink sama dengan 0, jambu biji putih sama dengan 1, jamblang putih sama dengan 1, cengkih putih sama dengan 1, cermai Belanda kuning pucat 2. Yang ke-11, tekstur buah juicy atau tidak. Jambu air very juicy sama dengan 0, jambu biji juicy sama dengan 1, jamblang very juicy sama dengan 0, cengkih juicy sama dengan 1, cermai Belanda very juicy sama dengan 0. Dan yang ke-12, letak bunga. Jambu air aksilar dan terminal sama dengan 0, jambu biji aksilar sama dengan 1, jamblang terminal sama dengan 2, cengkih terminal sama dengan 2, cermai Belanda aksilar sama dengan 1. Nah, di sini ada tabel scoring. Sebelah sini ada angka 5, angka 12. Angka 5 menunjukkan 5 spesies, dan yang ke-12 menunjukkan yang tadi itu 12 bagian. Kurang lebihnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk membuat fenogram. Yang pertama, klik folder ntsjs spc 2.02i, lalu klik nt edit. Nah, tampilan seperti ini. Lalu klik file, import excel using oleh, lalu cari folder excelnya ya teman-teman. Filenya yaitu file Excel ya teman-teman. Ini adalah file Excel dari kelompok 5. Klik open. Nah, seperti ini. Lalu klik file, save file as.
File name-nya dikasih nama data kelompok 5. Klik save. Dilihat coba udah kesimpan atau belum. Nah, udah kesimpan. Jadi edit-nya di close dengan klik X. Langkah yang kedua yaitu klik NTSYS 2.11a, lalu klik NTYS ini. Lalu klik similarity, lalu klik kualitatif data, input filenya dengan diklik 1 atau 2 kali. Ini yaitu dokumen yang tadi udah dibuat. Klik open, background diklik, otomatis akan tersilang. Klik coefficient, pilih SM, output filenya diisi dengan nama sim kual SM for data kelompok 5. Kelompoknya tergantung kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Klik compute, lalu akan muncul menu open, lalu klik open. Coba dilihat udah kesimpan apa belum. Nah, udah kesimpan. Lalu klik yang tadi NTSYS kembali, klik clustering yaitu menu kembali, yaitu klik sahen. Input filenya diisi dengan nama dokumen simqual sm for data ini yang sudah dibuat. Klik open, lalu output dari filenya diisi dengan nama simqual sm sahen bersama for data kelompok 5. Clustering method diisi UPMA. In case of this diisi 1. Maximum noted trees itu diisi 5. Ini adalah jumlah spesies yang kita amati ya teman-teman, terutama spesies tumbuhan. Klik compute, klik open, dilihat lagi coba. Nah, udah kesimpan. Lalu klik plot tree di pojok kiri bawah. Nah, ini merupakan venogramnya ya teman-teman. Klik option, plot option, titelnya diisi venogram Myrtaceae, yaitu nama kelompok 5, yaitu kelompok 5, kelasnya PB2A. Tergantung kelasnya masing-masing ya teman-teman, dan nama kelompoknya ya teman-teman. Klik OK. Nah, setelah ini klik file, lalu klik save as meta file, lalu klik file name-nya venogram Myrtaceae kelompok 5. Klik save. Kalau sudah kesimpan, NTSYSP-nya diklik, akan kembali. Klik
dokumen fenogramnya. Lalu saya akan mengubah filenya menjadi JPG. Lalu klik JPG, lalu klik save. Dilihat coba. Nah, udah. Kalau yang udah, ini dikeluarin. Nah, ini adalah fenogramnya kelompok 5 ya teman-teman, meta cair. Kesimpulan, pada kesempatan kali ini kelompok ini membahas mengenai famili Myrtaceae. Yang dibahas diantaranya jambu air Syzygium aqueum, jambu biji Psidium guajava, jamblang Syzygium cumine, cengkeh Syzygium aromaticum, cermai Belanda Eugenia uniflora. Bagian yang diamati: 1. Bangun daun, 2. Permukaan daun, 3. Permukaan batang, 4. Jumlah petal, 5. Jumlah biji, 6. Warna buah masak, 7. Bentuk buah, 8. Tekstur buah, 9. Warna bunga, 10. Letak bunga, 11. Habitus, 12. Warna stamen. Terima kasih.